Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat SMP kelas 7. Kada kita pada kesempatan hari ini adalah mengambil tema sholat jama dan qashar. Pada kada ini kita akan melaksanakan 3 pertemuan, dan di pertemuan yang pertama secara khusus saya akan mencoba menyampaikan tentang memahami ketentuan sholat jama'. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kada ini adalah pertama, peserta didik menjelaskan pengertian sholat jama'. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dalil nakli mengenai sholat jama'. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasi sholat yang bisa dijama'. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan syarat tentang dibolehkannya melaksanakan sholat jama'. Kemudian yang keenam, menyebutkan macam-macam sholat jama'. Dan yang terakhir, menyebutkan hikmah sholat jama'. Pengertian dan hukum sholat jama'. Sholat jama' adalah sholat yang dikumpulkan atau digabungkan antara 2 waktu sholat, baik ditarik ke waktu sholat yang pertama maupun ditarik ke waktu sholat yang kedua. Hukumnya adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang secara syar'i dibenarkan untuk melaksanakan sholat jama'. Yang kedua, sholat jama' takdim. Sholat jama' takdim adalah sholat yang digabungkan antara 2 waktu sholat dan ditarik ke waktu sholat yang pertama. Misalnya waktu sholat duhur dan asar ditarik ke waktu sholat duhur, dan waktu sholat maghrib dan isya ditarik ke waktu sholat maghrib. Yang ketiga, sholat jama' takhir, yaitu menggabungkan 2 waktu sholat yang ditarik ke waktu sholat yang terakhir. Misalnya waktu sholat duhur dan asyar ditarik ke waktu sholat asyar, dan waktu sholat duhur, waktu sholat maghrib dan isya ditarik ke waktu sholat isya. Kemudian dalil nakli tentang sholat jama'. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyajma'a baina sholatain bis safar akhara dhuhra hatta yadkhula awwal waqtil asr tsumma yajma'u bainahuma. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjama' antara dua solat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan solat duhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjama' antara keduanya. Hadis ini merupakan hadis kauniyah atau hadis yang dilaksanakan berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian syarat-syarat untuk melaksanakan sholat jama'. Yang pertama adalah pada saat kita sedang melaksanakan perjalanan jauh. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan berapa jarak yang ditempuh pada saat safar atau bepergian. Ada pendapat ulama yang mencatat batasan minimal adalah 16 farsyah atau sekitar 80,64 km. Ada pula misalnya ulama yang berpendapat minimal 3 farsah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada batasan yang khusus tentang berapa jarak yang ditempuh oleh seorang musafir. Selama dia berniat untuk safar, maka boleh melaksanakan sholat jama'. Yang kedua, perjalanan dilakukan bertujuan untuk perjalanan yang baik, bukan untuk perbuatan yang maksiat atau kejahatan. Jadi niat perjalanannya adalah untuk melaksanakan ibadah atau untuk melaksanakan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, sakit atau dalam keadaan kesulitan. Yang keempat, berniat menjama' ketika takbiratul ihram. Itu barangkali tentang syarat-syarat sholat jama', baik jama' takdim ataupun jama' takhir. Dan yang terakhir, hikmah tentang
sholat jamaah ini adalah kita memperoleh rukhsah atau keringanan dari Allah. Dalam ilmu usul fikih disebutkan rukhsah adalah hukmul ladzi yataghayyar min su'ubatin ila suhulatin. Rukhsah adalah hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah. Dan Islam adalah agama yang mudah. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu barangkali materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama di KD yang 10, yaitu tentang sholat jamaah. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.